Megahnya Masjid Al-Hakim yang berada di tengah-tengah pusat wisata pantai Kota Padang semakin menambah pesona keindahan pantai Padang. Masjid yang mirip dengan Taj Mahal itu dibangun sendiri oleh seorang pengusaha sukses ranah Minang, yaitu Insinyur Haji Ernest Azwar yang berdomisili di Kota Pekanbaru. Keberadaan Masjid Al-Hakim semakin menampakkan identitas wisata Islami ranah Minang yang mempunyai falsafah adat Basyani syarak Basandi Kitabullah. Insinyur Haji Ernest Azwar menyerahkan pengelolaan Masjid Al-Hakim kepada sahabat-sahabat beliau, Profesor Dr. Nofisar Nasir, Herius Nasir, Insinyur Aisman, dan Insinyur Herman Lante. Pada hari Minggu tanggal 6 September 2020, dilaksanakan ceramah subuh perdana dengan penceramah Insinyur Haji Bani Wardis MM Datuk Tan Batuah. Acara ini dihadiri langsung oleh Haji Ernest Azwar serta semua pengurus. Turut hadir para pembina, Profesor Dr. Musliar Kasim, Profesor Dr. Wadidarta, Dr. Atrina, dan para jemaah masjid. Sudah sejauh mana kita memahami isi dari Al-Quran? Sudah sejauh mana kita mentadaburi Al-Quran? Takutlah dengan siksa api neraka, dengan azab api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ketika kita sambut oleh Allah, salamun qaulan min rabbir rahim, salamun qaulan min rabbir rahim, salamun qaulan min rabbir. Kita disambut oleh Allah, selamat kata Allah. Semai dan rezeki itu yang kita terima nanti ketika kita berada dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah, segala keagungan, kemuliaan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini, kembali Allah membangunkan kita. Dalam arti kata, Allah mengizinkan kita semua untuk menginjak bumi milik Allah, untuk menghirup oksigen milik Allah Subhanahu wa taala, untuk bertebaran di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari waktu ke waktu yang tersisa dalam hidup kita bisa kita gunakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beling salam selalu kita mohon kepada Allah, kiranya selalu tercurah untuk kekasihnya Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga bersyukur kita telah dapat untuk melaksanakan ibadah di masjid yang mulia ini. Masjid yang dibangun di tempat yang sangat strategis sebetulnya. Mudah-mudahan apa yang dilakukan dengan adanya masjid ini memberikan manfaat yang luar biasa terutama bagi yang mendirikan. Allah janjikan bagi yang membuat rumah Allah di muka bumi Allah, Allah akan menyediakan baginya istana di surganya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita doakan dengan landas ketakwaan, keyakinan kepada Allah, keyakinan bahwa nanti adanya hari akhir, sehingga saudara kita, sahabat kita yang membangun rumah Allah ini
diberikan ganjaran sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan bagi kita tentunya bagaimana kita memanfaatkan, bagaimana kita mengisi rumah Allah ini. Tentu itu yang paling penting. Ketika ini telah berdiri, tentu dia akan berdiri dengan kokoh. Secara fisiknya memang dia berdiri seperti ini, tapi sesungguhnya masjid ini akan berdiri dengan kokoh ketika diramaikan oleh jemaah-jemaah, ketika diisi oleh kegiatan-kegiatan keagamaan. Tentu ini semua akan merupakan tanggung jawab bagi kita semua. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita sudah melihat tanda-tanda, mudah-mudahan akan lebih ramai lagi di hari demi hari ke depan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa taala, tadi dalam sholat kita imam membacakan ayat yang sangat luar biasa, bahwa itulah diri kita sesungguhnya. Allah menciptakan kita untuk mengabdi. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Tak ada yang lain tujuan penciptaan kita manusia tiada adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun profesi kita, dimanapun kita bekerja, semuanya itu adalah sarana-sarana yang Allah sediakan bagi kita semua untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ditugaskan, diperintahkan oleh ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang muttaqin kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mengabdi dulu, baru kita memohon, menendahkan tangan meminta kepada Allah. Tiada permintaan tanpa pengabdian. Iyyaka itu kita baca dalam setiap salat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan memohon pertolongan ya Allah. Hidup kita ini adalah sangat lemah, tak berdaya apa-apa tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita di tengah-tengah pandemi COVID-19. Semua kita tidak berdaya, siapapun. Mulai dari pemimpin negeri dan semuanya, upaya-upaya ikhtiar yang kita lakukan sampai hari ini belum menemukan titik apa-apa. Dan disinilah kita merasakan makna tauhid yang sangat dalam, bahwa kita adalah manusia yang tidak berdaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang menentukan segala sesuatu. Tiada manusia yang hebat, tiada manusia yang pintar, siapapun ketika Allah tetapkan dia tidak berdaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya apa-apa. Walaupun kita katakan ini adalah badanku, adalah tubuhku, tanganku dan kakiku, ternyata kita tidak bisa berbuat apa-apa terhadap diri kita. Yang pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak daya kita, hanya dengan Allah Subhanahu. Iyyaka na'budu, mari mengabdi kepada Allah. Kita mohon pertolongan kepada Allah setelah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa taala, kita tidak meragukan lagi. Saya hanya tertarik apa yang dibacakan imam tadi, menyentuh wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Sekiranya kalian masih ragu apa yang kuturunkan kepada hambaku Muhammad, kata Allah, fa'tu bisurah min mithli, buatlah hanya satu surat saja yang semisal dengannya, satu surat saja. Diturunkan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Hari ini dicoba menganalisisnya Al-Quran itu. Ternyata ditemukan hal-hal yang luar biasa
yang tidak akan mampu manusia untuk membuatnya. Sehingga Allah tantang kita. Dan karena kita tidak ragu dengan Al-Quran, makanya apa yang kita lakukan adalah mengacu pada pedoman tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah manual kehidupan kita. Bapak Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita mulai sekarang. Kita mencoba membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Kalau memang itu pedoman hidup bagi kita semua. Bapak Ibu semua kita mungkin telah melewati pendidikan yang tinggi, pendidikan yang biasa, S1, S2, S3 dan semuanya. Kita membaca literatur yang sangat luar biasa, yang sangat tebal. Kalau saya hanya S1, S2, banyak buku-buku yang saya baca. Kemudian ketika kita mau ujian, ditanyakan, terbayang di pikiran kita, oh ini yang saya baca, yang ingin saya katakan kepada Bapak dan Ibu. Ketika kita sering membaca, kita akan terbayang, ini yang kita baca, ini artinya, ini makna, ini yang dibicarakan di situ. Seorang sarjana hukum, dia hafal persis ketika ini persoalannya, ini kuhabnya. Dan saya juga dulu diajarkan dengan Prof, nama rumput-rumput itu kita hafal semua waktu itu kita kuliah di pertanian, nama Malatin, jadi kita hafal waktu itu. Dan kita mau menghafal, dan ternyata bisa diperlihatkan, ini kita tahu ini latih, ini latihnya, dan kita lulus ujian yang seperti itu. Seorang sarjana farmasi dia hafal, seorang dokter dia juga hafal. Bapak Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa sekarang kita tanya kepada diri kita, Al-Quran yang tidak terlalu tebal kita bandingkan literatur yang pernah kita baca, sudah sejauh mana kita memahami isi dari Al-Quran, sudah sejauh mana kita mentadaburi Al-Quran. Kalau memang itu pedoman hidup kita, tidak kita ragukan lagi kebenarannya. Dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin, itu pedoman hidup kita. Kalau memang itu, tentu kita akan baca, tadaburi, kita pahami, dan kita pedomani, kita ilmui, pahami, kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan kemudian setelah kita dakwahkan, karena kita tidak ingin kita sendiri, kita ingin juga berbagi untuk mendakwahkan. Ini prinsip pada ibu semua, karena kita tidak ingin hanya sendiri, kita ingin berbagi terhadap sesama. Sehingga inilah yang harus kita lakukan, siapapun kita hari ini, bagaimanapun. Tidak yang lain yang kita tuju adalah untuk menuju surganya Allah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'alaika fa'tu bi surah min mithli wad'u syuhadakum min dunillah in kuntum shadiqin. Allah katakan fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Takkan bisa kamu membuat yang semisal dengan Al-Qur'an itu. Tidak bisa, kata Allah. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijrah. Maka dari itu takutlah dengan siksa api neraka, dengan azab api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Bahan bakar api neraka itu adalah kita manusia ini, anak kita mungkin bagian akan jadi bahan bakar api neraka itu. Waidat lil kafir, yang disediakan bagi siapa? Manusia yang ingkar. Bapak Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan yang seperti itu, sehingga Allah berikan kabar gembira kepada kita semua, Bapak dan Ibu. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqana min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Ini kabar gembira, gembirakan orang yang beriman, orang yang yakin kepada Allah. Dengan keyakinan itu dia membuktikan dengan amal saleh.
anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka Allah sediakan surganya Allah, kebahagiaan yang tidak terbayangkan oleh pandangan mata, yang tidak terlukiskan oleh pikiran kita. Ketika kita sambut oleh Allah, salamun qaulan mir rabbir rahim, salamun qaulan mir rabbir rahim, salamun qaulan mir. Kita disambut oleh Allah, selamat kata Allah dalam jannahnya Allah. Disitulah rezeki yang sesungguhnya yang kita terima. Kullama ruziqu minha min thamarati rizq. Bukan rezeki yang hari ini yang nanti akan kita makan, bukan lontong, bukan gado-gado, bukan apa-apa yang, tapi ada, itulah rezeki yang sesungguhnya. Kullama ruziqu minha, dari apa yang hari ini kita tanam, dari hari ini yang kita semai, dan rezeki itu yang kita terima nanti kita berada dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa taala, itulah kebahagiaan kita nanti dalam jannahnya Allah. Jadi mudah kita bersama-sama Bapak dan Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita tetap yang pertama meyakini bahwa kita adalah abdinya Allah, budaknya Allah, hidup kita untuk pengabdian kepada Allah. Yang kemudian kita yakini pedoman yang Allah berikan kepada kita, buku manual kita adalah Al-Quran dan Sunnah, bahwa kita berjalan-jalan yang lurus. Kemudian kita jauhi apa yang akan membuat kita Allah jerumuskan, tenggelamkan, lemparkan ke dalam nerakanya Allah yang bahan bakarnya manusia dan batu. Dan kita berharap mempunyai visi dalam hidup kita. Kita harus punya visi yang lain adalah menuju surganya Allah dengan keridhaannya untuk menuju surga. Ridha kawal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Bukankah itu doa kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Banyak maaf Bapak dan Ibu, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah